perkenalkan nama saya Hendy Masdi Ulwani dengan NIM 0526143004 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 3 dari struktur data. Jadi ini merupakan program implementasi algoritma depth first atau DFS untuk melakukan pencarian pada sebuah graf. DFS adalah algoritma penelusuran graf yang menjelajahi sedalam mungkin pada setiap cabang sebelum kembali. Struktur programnya yaitu kelas dan variabel ya. Ini merupakan public class, itu merupakan kelasnya, lalu ini ada variabelnya di bawah. Di graf ini untuk menyimpan struktur graf dalam bentuk adjacency list. Lalu visited ini menyimpan node yang sudah dikunjungi selama pencarian. Inisialisasi graf ya, merupakan ini untuk membuat glide dengan 8 node hubungan antar node. Lalu public boolean depth search merupakan metode pencarian DFS. Jadi menginisialisasi set visited ya, dan memulai pencarian rekursif dari node start. Lalu algoritma DFS rekursif ya. Cara kerja algoritmanya yaitu memulai node dari awal dari A1, lalu menandai node saat ini menandai node sebagai yang sudah dikunjungi, lalu memeriksa apakah node saat ini adalah target. Jika bukan, akan mengunjungi semua tetangga yang belum dikunjungi. Rekursi ke tetangga pertama yang bisa dikunjungi. Nah, di sini kita akan mencontohkan pencarian ya. Kita dengan run Java di sini. Nah, masukkan node target. Nah, apa kita A1 sampai A8 ya. Kita akan contoh dari 1 ke A8. Nah, program pencarian DFS mengunjungi 1 halaman 0, pindah ke tetangga A2, dan seterusnya seperti ini ya. Apabila sudah dikunjungi maka akan di skip ya. Seperti ini, dia mengunjungi A2 di kedalaman 1. Di skip A1 karena sudah dikunjungi sampai ditemukannya A8. Mengunjungi A8 kedalaman 3 dan ditemukan A8. Jadi fitur program ini merupakan visualisasi proses menampilkan node yang dikunjungi, kedalaman pencarian node yang sedang dikunjungi, terus kedalaman pencarian, proses backtracking, node yang dilewati karena sudah dikunjungi. Jadi kita dapat memilih node target interaktifnya, kita dapat memilih node target. Jadi program memberikan feedback apakah target ditemukan, struktur data yang lebih efisien, SMAP, untuk akses cepat ke daftar tetangga, dan hasil untuk pengecekan visit yang efisien. Jadi kelebihan DFS ini menggunakan memori lebih sedikit ya dibanding BFS. Lalu cocok untuk graf yang dalam. Yang ketiga yaitu dapat menemukan solusi tanpa harus menjelajahi seluruh graf. Kekurangannya tidak memiliki jalur terpendek dan dapat terjebak dalam loop infinite pada graf cyclic jika tidak menggunakan visited rate. Program ini merupakan implementasi edukasional yang baik untuk memahami konsep dasar DevTools yang dalam struktur data graph. Nah, ini merupakan program dari BFS ya. Jadi ini merupakan struktur kelasnya. Ini merupakan struktur kelas yaitu untuk menyimpan struktur graph dalam bentuk adjacency list. Lalu di sini merupakan konstruktor.
inisialisasi hashmap dan berbagai metode untuk membuat graf ya. Lalu sini ada private void initial graph, itu membuat graf dengan 8 node yang saling terhubung ya. Ini yang 8 node seperti ini. Lalu ini merupakan metode BFS search yang merupakan inti dari algoritmanya ya. Variabel yang digunakannya ya seperti ini. Set strip ini untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi, lalu yang ini untuk BFS, queue BFS, lalu ini untuk menyimpan level setiap node. Lalu step update lain untuk memulai pencarian BFS ya. Lalu proses BFS-nya dari di sini ya. Di sini ada inisialisasi, mulai node dari level 6. Nah, lalu ini merupakan loop utama dari BFS. Lalu ini untuk pengecekan target ya, jika node saat ini adalah targetnya. Lalu ini adalah ekspansi node. Tambahkan semua tetangga yang belum dikunjungi ya, seperti itu. Publish static main ini merupakan metode mainnya. Nah, ini untuk memasukkan node target, contoh dari A1 sampai A8, ini untuk program pencarian BFS-nya. Setelah itu kita memasukkan nama target, node targetnya ya. Lalu boolean found BFS search ini merupakan menampilkan hasil dari pencarian tersebut ya. Jadi karakter BFS dalam program ini ialah FIFO atau first in first out menggunakan query. Lalu level by level menelusuri semua node di level n sebelum ke level n plus 1. Lalu shortest path menjamin menemukan jalur terpendek ke target. Lalu complete akan selalu menemukan solusi jika ada ya. Di sini kita akan meranjapkannya untuk mencontohkan outputnya. Nah, kita akan menelusuri node target A8 di sini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Langkah 1 untuk query-nya kosong, mengunjungi A1 levelnya 0. Lalu tetangga A1 yaitu A2 dan A3 ditambahkan ke query A2, A3 dan seterusnya seperti ini sampai A8-nya itu ditemukan, yaitu pada level A8 di level 3 ya. Jadi program ini sangat berguna untuk memahami konsep BFS dan juga bagaimana implementasinya dalam Java untuk pencarian dalam graf. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kesalahan. Terima kasih.